Saya beberapa waktu yang lalu mengupload video tentang apakah Indonesia akan bubar tahun 2030. Nah, saya mengutip ucapan Prabowo sendiri yang menyitir novel Ghost Plate. Indonesia sudah tidak ada lagi tahun 2030. Itu Prabowo sendiri yang menyatakan, makanya saya menyampaikan itu. Bukan kita pesimis, bukan. Tapi pemerintah harusnya mengoreksi diri. Apakah ada kemungkinan Indonesia bubar dengan kondisi saat ini? Ijazah palsu, rame dibiarkan, korupsi Pertamina nggak ada kabar, pagar bambu di laut nggak ada kabar, korupsi merajalela, baik di polisi, di kejaksaan, di kehakiman, korupsi udah bukan lagi rahasia umum ya, sepertinya sudah makanan kita setiap hari. Nah, kita lihat bagaimana penyelewengan hukum, bagaimana rakyat miskin semakin miskin, bagaimana orang nganggur sudah tidak ada yang peduli, ya pemerintah juga tidak punya solusi, apalagi minat baca kita terendah di dunia, literasi kita juga amburadul, ya, skor PISA atau mutu pendidikan kita rendah, dan ada 10 juta Gen Z nganggur, PHK di mana-mana, bukan cuma bicara ribuan, tapi puluhan ribu, bahkan ratusan ribu di PHK. Apakah pemerintah bisa dengan dana APBN misalnya membuat lapangan kerja? Nggak bisa, yang bisa itu adalah swasta. Mereka mencari untung, ya bukan menghambur-hamburkan uang untuk memberikan pekerjaan, tapi hasilnya tidak jelas. Koperasi misalnya, koperasi itu dari dulu kita tahu, hidup segan mati tak mau, manajemennya amburadul, hanya sebagian kecil aja koperasi yang bisa hidup. Nah sekarang dengan dana nggak tahu dari mana akan diberikan pada koperasi. Nah koperasi yang direkrut adalah orang-orang yang tidak mengerti koperasi, yang belum pengalaman. Nah ini kan bahaya ya. Dari mana uangnya? Bagaimana kalau bangkrut? Sudah ada dana terkuras untuk IKN, terkuras untuk MBG, makan siang gratis, terkuras lagi untuk bayar utang, terkuras untuk membayar pejabat-pejabat di kabinet gendut. Belum lagi ulah preman yang membuat investor nggak nyaman. Investor yang sudah nggak nyaman kemudian relokasi usaha ke daerah yang UMR-nya lebih rendah. Bahkan lebih menyedihkan lagi mereka relokasi ke luar negeri. Kita tinggal gigit jari. Nah, hal-hal ini kan secara kasat mata membuat Indonesia bisa jadi bangkrut atau tidak ada lagi tahun 2030. Bahwa sebuah khayalan atau ramalan atau prediksi itu bisa terjadi atau tidak, faktanya memang bisa terjadi. Kita lihat aja Megatrends 20,000 ya yang dikarang oleh Naisbitt, kemudian Future Shock yang diramalkan oleh Alvin Toffler. Itu juga terjadi. Bagaimana kondisi sekarang ini sudah diramalkan tentang Contagion ya. Contagion itu film tentang virus, apa yang terjadi ketika virus menyerang. Nah, terakhir kita mungkin memperhatikan tentang Bart Simpson. Nah, itu ramalan-ramalan yang ada di film itu kok bisa terjadi ya? Seperti kematian paus ya. Itu sudah diramalkan oleh Bart Simpson tahun 2025. Padahal film itu dibuat sudah sangat lama gitu loh. Terjadinya perang Rusia dengan Ukraina ya, kemudian terjadinya perang dunia, itu semua sudah ada yang diramalkan. Bisa jadi imajinasi, bisa jadi logika. Nah, satu yang saya ingin sampaikan saat ini adalah ketika saya mengupload video tentang apakah Indonesia akan bangkrut atau bubar di tahun 2030, saya sangat terkejut. Ternyata sekitar 80% setuju dengan pandangan saya. Mereka mengatakan bahkan Indonesia bisa bubar lebih cepat lagi dengan kondisi saat ini. Nah, yang lebih parah lagi, sebagian besar dari yang mengatakan Indonesia memang akan bubar dan bisa terjadi bubar, itu mengatakan sebaiknya memang bubar saja. Mereka sudah jengah kondisi saat ini. Lebih baik bubar, mereka menjadi negara sendiri. Ini sebagian besar menyatakan seperti itu. Saya juga kaget. Begitu pesimiskah masyarakat kita? Begitu sudah nggak respect lagi dengan pemeran pemimpin kita. Ini bisa digambarkan dari pendapat di TikTok. Silakan aja buka TikTok saya tentang apakah Indonesia akan bubar tahun 2030. Hasilnya mengejutkan. Komentar-komentarnya mengejutkan. Jangan kita abai ya dengan peringatan-peringatan ini. Seperti nasionalisme dan patriotisme bangsa ini sudah lemah. Takutnya ini akan menjadi bara dalam sekam yang kapan bisa meledak. Sebetulnya bangsa kita nggak usah diserang. Dari dalam saja dihancurkan dengan gampang sekali. Ya, moralnya dihancurkan. Oke, coba kita renungkan sama-sama ya. Salam Alpateta, salam Power Ranger. Siap nggak siap? Harus berubah.